Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian terkasih semuanya yang sudah sejak pagi tadi sudah berkumpul ya. Shalom, selamat pagi ya, puji Tuhan. Saya lihat Bapak Ibu sehat semua ya. Sukacita surga ada dalam hidup Bapak Ibu sekalian, amin. Amin. Teman-teman berkata berbahagialah orang-orang yang mencari wajah Tuhan, karena mereka yang akan menemukan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan dan berbeda dari yang dunia coba tawarkan buat kita. Oke Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran deskripsi dari kitab Hakim-Hakim di pasal selanjutnya. Setelah kita kemarin sudah akhirnya mencapai, ada tambahan bonus konklusinya ya, bicara mengenai aktor utama dari setiap kehidupan ini itu bukan tentang kita yang dipakai Tuhan lalu kita harus menikmati hasilnya. Ada orang yang dipakai di awal, ada orang yang dipakai tengah, ada orang yang dipakai pas bagian akhir saja. Jadi bukan yang bagian akhir tidak mengalami perjuangan, tapi itu mungkin adalah bagian yang Tuhan berikan buat kehidupannya sesuai dengan peran yang besar, yaitu Tuhan sendiri. Karena kita hanya alat, tetapi yang memenangkan kita Tuhan, yang menumpas setiap kejahatan yang mencoba untuk menyerang kita Tuhan, dan yang menyembuhkan kita juga Tuhan ya. Ada banyak orang lupa tentang hal itu, makanya kita diingatkan kembali mengenai hal itu. Supaya kita tidak boleh merasa bahwa kok dia yang dapat, yang menikmati, saya yang bangun. Ya, itu semua harus kita sadari dengan pengertian yang benar. Baik Bapak Ibu yang terkasih, seperti pujian tadi mengatakan rohmu hadir di sini. Mari Bapak Ibu sama-sama kita satu di dalam doa. Kita percaya roh Tuhan ada pada saudara dan saya, sehingga kalau ada roh Tuhan maka mujizat dan kuasanya pasti akan dinyatakan. Yang sepakat boleh sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa.
Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, limpahkanlah rahmat-Mu seutuhnya, seluruhnya atas kami. Sehingga kalau ada yang sakit Tuhan, kami boleh mengalami kuasa kesembuhan terjadi. Yang lemah dikuatkan dan yang berbeban berat akan mengalami kelegaan. Yang sedang menghadiri rangkaian pekerjaan, seminar, ataupun akan bertemu dengan klien yang baru, peresmian, bahkan pergumulan dalam doa mengenai anak, menantu, keluarga, pelayanan, hamba perkatakan, kami semua mendapatkan jawaban dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang datang bukan daripada Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya penguasa di udara, penghulu, setan, iblis yang mencoba mengintimidasi, mengacau balaukan pikiran kami yang sudah benar, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemandulan, kebangkrutan, kemiskinan tidak ada pada kehidupan anak-anak-Mu ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat terjadi. Tuhan buka setiap pintu-pintu kesempatan, bahkan buah kandungan Tuhan akan bukakan. Dan Tuhan akan berikan jawaban dari setiap pergumulan dan keinginan doa kami di waktu Tuhan yang tepat, indah pada waktunya. Haleluya, haleluya. Terimalah pujian penyembahan kami hanya untuk-Mu ya Bapa. Kami tujukan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan sepakat dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat dan hebat di tempat kita masing. Bapak Ibu, puji Tuhan. Dan sementara itu, mari kita sama-sama naikkan pujian sesuai dengan yang saya share berikut ini. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkan
Tuhanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Tuhan, ampuni aku Tuhan, kalau selama ini Engkau bukan segalanya lagi. Tetapi pekerjaanku yang lebih dari segalanya, atau dendamku yang lebih dari segalanya, atau kesedihanku yang lebih dari segalanya. Itu yang membuat seakan-akan Engkau tampak kecil bagiku ya Tuhan. Pagi hari ini aku mau menyadari dan membangkitkan Roh-Mu yang ada padaku. Aku mau mengatakan dan mengizinkan Roh-Mu bekerja dalam diriku Tuhan. Katakan sama-sama Bapak Ibu, Kaulah segalanya bagiku ya Tuhan Yesus. Aku izinkan Roh-Mu bekerja seutuhnya dalam hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya
di dalam hidupku. Ya Tuhan, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Oh Yesus, Bapa dan Raja aku. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat dan setia atas kita, saudara. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Katakan terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dari dasar hati kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Engkau harus segalanya. Kalau kami sadar itu, kami tidak akan berubah setia. Apa yang sedang kami alami tidak akan kami besar-besarkan. Kelelahan, kelesuan, kekecewaan, kemalasan tidak akan kami besarkan. Tetapi kami justru akan membesarkan kepercayaan kami di dalam Engkau. Karena sekalipun kami punya begitu banyak persoalan, kekurangan dan masalah, Allah kami punya kuasa jauh lebih banyak dari apa yang sedang kami alami hari-hari ini. Dan kami percaya Engkau yang membuat kami bangkit menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari sama-sama katakan amin Bapak Ibu. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk Allah kita yang dahsyat dan hebat, haleluya. Baik, langsung kita buka yuk kitab suci kita. Langsung di kitab-kitab, kitab-kitab. Mau ngomong kitab hakim-hakim jadi kitab-kitab ya. Kitabnya mah cuma satu. Kitabnya cuma satu, hakimnya ada banyak. Oke, kitab hakim-hakim ya Bapak Ibu. Tapi sebelum itu saya mau bajak Bapak Ibu baca 3 ayat terakhir ya. 3 ayat terakhir kan kemarin kita baru baca di 27, lalu bahas yang terakhir kemarin itu mengenai aktor utama dari kisah ini. Jadi sekali lagi saya rekap ya Bapak Ibu. Tidak selamanya yang ada di seperti ini, tidak ada selama yang ada di perikop itu adalah aktor utamanya. Seperti yang saya bilang kemarin, bahwa kita bisa menebak Deborah aktor utamanya, atau Barak, atau Yael. Tapi di ayat 23, demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, Raja Kanaan di depan orang Israel. Jadi aktor utamanya adalah Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi sekalipun nama kita menjadi urutan pertama di perusahaan, di pelayanan ya. Lalu kemudian nama kita selalu disebut oleh RT RW kita kalau lagi ada pertemuan. Jangan lupa Bapak Ibu, di atas nama kita ada satu nama lagi. Nama di atas segala nama, dialah Yesus Kristus Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa diangkat menjadi kepala perusahaan, kepala sekolah, kemudian bisa menjadi ibu rumah tangga, kepala rumah tangga untuk ayahnya, dan semuanya. Di atas semua itu harus ada yang di atas kita, yaitu Tuhan Yesus. Itu yang tidak boleh kita lupakan. Kita baca 4 ayat terakhir. Dari jendela ibu Sisera menjenguk dan berseru dari tingkap, mengapa keretanya tak kunjung datang? Mengapa kereta-keretanya belum kedengaran? Yang paling bijak di antara dayang-dayangnya menjawabnya, dan ia sendiri juga membalas perkataannya itu. Bukankah mereka mendapat jarahan dan bagi-baginya? Gadis seorang 2 untuk setiap orang, jarahan kain berwarna selai 2 untuk Sisera, jarahan kain sulaman aneka warna selai 2 untuk leherku.
Ayat 31, demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Jelas ya ini Bapak Ibu ya, bahwa kita tidak boleh di dalam posisi menjadi musuhnya Tuhan. Ya, musuhnya Tuhan itu bukan berarti kita nggak kenal sama Tuhan. Ya, tetapi ketika kita seharusnya kita berjalan hari ini atau kita mengambil keputusan hari ini seperti apa, tetapi kita menyangkal itu, ya kita denial itu. Penyangkalan itu berbahaya Bapak Ibu ya. Anugerah Tuhan tetap ada, tapi jangan sampai pas kita menyangkal, waktu kita sudah selesai, anugerahnya kelar ya, hidup kita juga kelar ya, akhirnya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, keadaan kita aman. Israel 40 tahun aman Bapak Ibu. Apa yang terjadi selanjutnya? Mari kita buka sama-sama. Kita baca ayat 1 sampai 11. Gideon diangkat menjadi hakim. Ya, hakim-hakim pasal yang ke-6. Lanjutannya. Setelah Israel aman 40 tahun, apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Nah, kita akan bahas ini. Kita baca di tempat kita masing-masing Bapak Ibu. Iya. Gideon diangkat menjadi hakim, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya. Dan datang itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Bagaimana keadaan atau kondisi bangsa Israel pada zaman Gideon? Seperti ayat 10 tadi mengatakan apa? Akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori. Kok Abuna jawabnya di ayat 10? Bukan di ayat yang pertama. Kalau ayat yang pertama itu terlalu universal. Jahat itu multi kompleks tafsir, terlalu luas pengertiannya. Jahat model kayak apa? Tapi kalau kita baca di ayat 10, jelas kejahatannya apa? Menyembah Allah orang Amori. Di sana Allahnya Allah kecil ya Bapak Ibu ya. Allah orang Amori itu apa? Menyembah itu apa? Orang kalau udah berani menyembah, berarti dia mengabdikan diri. Katakan mengabdikan diri. Orang kalau udah mengabdikan diri, sama seperti Bapak Ibu yang udah bekerja. Ketika Bapak Ibu bekerja, kan Bapak Ibu sebagai, katakanlah sebagai hakim, sebagai polisi, atau sebagai aparatur negara.
guru, kan itu sebagai abdi negara. Ya, artinya Bapak Ibu mengabdikan diri. Mengabdikan seluruhnya, tenaga, pikiran, perasaan, jasa, ya Bapak Ibu. Dan ini jahat di mata Tuhan. Kenapa? Karena mereka mengabdikan diri itu ke bukan Allah mereka yang mengeluarkan mereka keluar dari Mesir, tapi Allah lain gitu. Coba kita renungkan sekarang. Jangan-jangan kita di posisi seperti ini Bapak Ibu. Karena kalau kita mengatakan saya nggak jahat kok, ya menurut kita nggak jahat karena memang kita masih punya gereja misalnya. Kita masih datang ke gereja misalnya. Kita masih punya jam pelayanan misalnya. Atau kita masih punya jam doa misalnya. Tapi bagaimana dengan pengabdian kita? Ada begitu banyak istri yang tidak lagi mengabdi kepada suami. Karena suaminya belum dapat kerja atau gajinya lebih kecil daripada istrinya. Sehingga bicara seenaknya. Memutuskan semaunya. Udah lu diam aja lu. Gua di sini yang cari kerja bukan lu. Bapak Ibu hati-hati. Suami juga nggak boleh begitu. Kamu diam saja. Seginilah aku kasih gajimu, uang belanjamu. Jangan kau minta lebih. Bapak Ibu, Anda bekerja untuk mengabdi kepada keluarga. Anda bisa saja mengabdi kepada Tuhan. Gereja, setiap minggu. Tapi jangan sampai kita jahat di mata Tuhan. Karena kita lebih mengabdikan diri kita kepada siapa? Kepada Allah kecil di dalam diri kita Bapak Ibu. Kok Abuna bisa bicara begitu Abuna? Bapak Ibu, ketika kita mengabdikan diri kepada diri kita sendiri, kita sedang membuat sebuah penyembahan. Karena kita percaya, orang-orang yang confident atau overconfident ya maksud saya, adalah orang-orang yang begitu percaya dirinya sehingga kalau dia nggak kerja keras nih, nggak akan bisa kaya. Kalau dia habis waktunya buat doa, bahkan sampai bilang, udahlah mesbah keluarga itu pendeta yang ngomong. Tahu apa sih? Dia nggak tahu hidup kita. Padahal mesbah keluarga kan singkat ya. Kan nggak pernah disuruh mesbah keluarga 1 hari penuh. Nggak usah kerja kan nggak gitu kan ya. Padahal cuman menginvestasikan waktu gitu. Itu pun sebuah penyembahan. Sama seperti penyembahan Israel kepada Allah orang Amori. Karena Bapak Ibu, setelah saya tilik, Bapak Ibu jangan lupa bahwa Allah orang Amori, Allah orang Kanaan. Ini kan orang Kanaan. Kita pernah bahas kemarin ya mengenai Baal Asiterot. Ya. Artinya apa? Dewa atau dewi kesuburan. Dewanya dewa keberuntungan, dewinya dewi kesuburan. Jadi orang-orang Kanaan ini kan gak kenal Tuhan. Jadi kalau mereka percaya Baal bisa membawa kemakmuran dan pertumbuhan bagi para penyembahnya, makanya orang-orang Israel yang mudah sekali untuk terpengaruh karena mereka ingin beradaptasi setelah mereka dapat teritorial, mereka tidak setia lagi. Ada berapa banyak di antara kita yang ketika kita sudah mendapatkan posisi dalam perusahaan, posisi dalam pelayanan, sudah dapat kerja, sudah settle. Sudah nggak perlu lagi menangis-nangis minta Tuhan tolong kasih kerja atau apa. Atau Tuhan tolong, Tuhan naik jabatan pelayanan saya atau apa. Promosikan saya Tuhan. Lalu apa? Dia mulai beradaptasi dengan gaya hidup Bapak Ibu. Karena dia percaya kalau saya nggak mendandani diri saya, bagaimana orang bisa percaya dengan saya?
Apakah benar orang Israel ketika mereka mulai jatuh ikut dengan orang Kanaan menyembah dewa mereka, dewa yang sama, yang seharusnya kalau secara nalar saya gini, ini kan seperti aliansi. Negara Kanaan dengan negara Israel beraliansi sama-sama menyembah Baal. Harusnya kuat, harusnya makmur. Itu kan nalar kita ya. Tapi kenyataannya apa? Ironis, 7 tahun setelah 40 tahun aman nih, mereka beraliansi nih dengan Allah orang Amori. Mereka bukan berubah setia Bapak Ibu. Jadi mungkin saja mereka masih tetap, ya Allah Tuhan aku percaya. Tapi mereka membangun aliansi baru. Ada berapa banyak kita percaya bahwa kalau bukan keringat kita, mana makmur? Ada berapa banyak orang yang percaya time is money. Jadi kalau kita menyembah waktu, kita baru dapat uang, dapat kekayaan. Ini penyembahan Baal Bapak Ibu. Waktu jauh lebih berharga daripada sang pemilik waktu. Ada berapa banyak kita dilupakan akan hal itu. Sehingga melupakan tugas sebagai suami, tugas sebagai istri. Suami apa? Ya suami bukan cuma kerja. Tapi ada untuk anak. Bisa ngobrol say hello. Ada untuk suami, istri ada untuk suami. Jadi tiang doa. Anak-anak pun demikian. Kita ajarkan. Mereka ada bukan hanya untuk teman-teman mereka. Mereka ada bukan hanya untuk permainan mereka. Mereka ada bukan hanya untuk pergaulan mereka. Tapi mereka juga harus ada untuk keluarga. Banyak keluarga Kristen yang tidak terfikir sampai ke situ. Bahkan pelayanan pun seperti tanpa disadari itu seperti Baal buat mereka. Kok Abuna boleh ngomong kayak gitu? Iya, karena banyak orang Kristen berpikir dengan pelayanan saya diberkati. Keliru Bapak Ibu. Saya berani mengatakan keliru. Kalau dengan pelayanan Anda akan diberkati, Bapak Ibu, ada berapa banyak orang gak pelayanan juga lebih diberkati. Gak kenal Tuhan juga diberkati. Karena kalau kita berpatokan pelayanan diberkati, begitu gak diberkati kita sakit hati sama Tuhan. Kita akan lebih jahat lagi apa? Berubah setia. Malah gak mau nyembah Tuhan sama sekali. Tapi kenyataannya Bapak ketika kita beraliansi dengan pengertian kita sendiri, beraliansi dengan pengertian dunia ini, beraliansi dengan pemahaman yang lain, membangun satu keterikatan gitu loh. Ini kan secara sadar kita mengabdikan hidup kita, tubuh jiwa roh kita dengan hal-hal yang seharusnya kita gak perlu mengabdi lagi. Pengabdian kita itu cukup ke Tuhan dan ke orang-orang terdekat kita. Siapa? Keluarga. Saya yakin kalau semua menyadari ini, gak ada tuh anak yang gak punya waktu buat keluarga, gak ada tuh bapak yang gak punya waktu buat istri, gak ada itu mama yang terlalu sibuk, gak ada juga tuh pendeta yang terlalu sibuk. Termasuk juga orang-orang yang ada di garis perbatasan. Saya sangat yakin mereka abdi negara. Mereka mengabdikan nyawa mereka buat negara. Tetapi mereka juga bisa menginvestasikan waktu untuk mengabdikan ketika mereka sudah ketemu sama keluarga. Tapi berapa banyak juga, terutama keluarga Kristen saya bicara, yang seharusnya lebih percaya kepada Tuhan. Lebih bisa bijak menginvestasikan waktu supaya apa? Pengabdian saya akan pekerjaan ada waktunya. Tapi ketika saya ketemu sama keluarga, ketika saya teleponan sama istri, ketika saya bicara sama anak, inilah pengabdian saya kepada mereka. Apa pengabdiannya? Ya kita nggak usah ngomel ketika kita nemenin istri ke mall. Cuma nungguin anak di parkiran. Nggak usah ngomel. Sama seperti Anda tidak akan ngomel ketika Anda cuma disuruh nunggu atasan lagi ketemu sama Pak Presiden misalnya. Anda di parkiran atau Anda di ruang tunggu yang gak ada AC-nya. Anda kan gak ngomel tuh. Anda gak marahin bos Anda kan. Kira-kira dong Pak, saya gak ada AC ini, panas ini.
Tapi sama istri kita, sama suami kita, sama orang tua kita, pakai perasaan dikit dong. Lu pikir gue siapa? Loh, kok begitu? Padahal itu semua pemainnya siapa? Utamanya aktornya. Bukan kita Bapak Ibu. Tuhan. Tuhan mengatur, ketemu. Oke, kamu tunggu di sini. Karena apa? Karena Tuhan yang akan menyelesaikan dan memenangkan itu semua. Amin. Mari kita coba untuk introspeksi. Jangan-jangan kita tanpa sadar kita membangun aliansi baru. Yang seharusnya energi itu kita pakai untuk mengabdikan diri kepada keluarga kita. Organisasi boleh. Tapi jangan sampai pengabdian kita ke organisasi jauh lebih besar kebanding dengan orang-orang yang sudah berangkat bersama dengan kita ini loh. Karena tanpa orang-orang terdekat ini nggak ada kita bisa ada di organisasi sekarang atau di perusahaan yang Tuhan percayakan untuk kita pimpin sekarang. Jelas 7 tahun terakhir setelah 40 tahun tadi aman. Panennya aja nggak baik. Nggak ada stabilitas keamanan politik. Di ayat 10 ini jelas satu fakta. Penyembahan kepada Baal tidak bisa melindungi dan memberi keamanan. Makin kita sibuk kerja, makin gak aman keluarga kita Bapak Ibu. Kalau kita gak pernah bisa bagaimana kita memposisikan diri. Mari para istri. Jangan lupa engkau harus mengabdi kepada para suami. Pengabdianmu adalah apa? Mendoakan suamimu, menghargai dia sebagai kepala, karena engkau adalah leher. Dan engkau juga memberi makan kepada anak-anakmu. Memberi perhatian dan pelukan kasih dan hangat, teguran yang baik. Mari para suami, jangan lupa pengabdianmu untuk para istri. Rumah tangga bukan bicara cuma bernikah dan dapat anak. Engkau boleh bekerja dengan keras, tetapi jangan keras dengan istrimu. Jangan keras dengan anak-anakmu. Ada firman-Nya kan, bapak-bapak jangan sakiti hati anak-anakmu. Kenapa? Karena ketika seorang istri yang memang sudah lumrah, kalau marah pasti ngomel. Bapaknya jangan ngomel lah. Bapaknya harus tempat berlindung. Tadi kan di ayat berapa tadi bangsa Israel? Mereka membangun tempat-tempat perlindungan, tetap juga nggak bisa melindungi. Karena mereka membangun tempat perlindungan yang mereka bangun sendiri. Harusnya mereka lari ke yang bisa melindungi mereka, bukan membangun tempat untuk tujuan melindungi mereka. Sementara yang membangun mereka itu tangan mereka sendiri yang terbatas. Tapi kalau mereka lari kepada yang adalah sumber perlindungan, maka ia yang bisa melindungi. Nah, kalau anak-anak mencoba membangun tempat perlindungan diri mereka sendiri, karena apa? Dimarahin sama ibunya, dimaki-maki, lalu kemudian diperlakukan tidak baik, lalu dia lari ke bapaknya. Bapaknya pun juga sama memperlakukannya. Dia bangunlah tempat-tempat perlindungan sendiri, yang sebenarnya kenyataannya tidak melindungi dia. Apa itu? Banyak halnya Bapak Ibu. Dari mulai pergaulan yang rusak, yang aneh-aneh, atau membangun karakter juga yang buruk, membuat kebiasaan yang buruk, atau menutup diri, atau apa? Mulai coba-coba yang lain. Kalau dia coba minyak kayu putih sih nggak apa-apa, walaupun ada iklannya minyak kayu putih kok dicoba-coba, gitu ya. Mari Bapak Ibu, Tuhan sayang kok buat Bapak Ibu dan saya. Amin. Taruh tangan di dada Bapak Ibu sama-sama. Tuhan sayang dengan saya. Pejamkan matamu. Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Dia ingin Bapak Ibu melihat gambaran hidup yang sebenarnya seperti apa. Belum pernah ada kata terlambat bagi Tuhan. Karena aktor utamanya tetap Tuhan, bukan kita. Jadi kalau hari ini, ya ampun Tuhan, kenapa baru sekarang saya ngerti hal ini?
Iya, cuma Tuhan yang tahu jawabannya. Dan ini baik untuk saudara dan saya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, memberimu kekuatan dan damai sejahtera, memberimu roh takut akan Tuhan, dan memberimu roh pengabdian hanya kepada Tuhan, hanya kepada keluargamu. Karena ini yang langsung terkoneksi dengan hidup. Maka berkat-berkat sorgawi juga langsung tersalurkan dalam hidupmu. Dan ketika engkau menjadi berkat, itu pun juga tersalurkan dengan baik. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Bukan nama kita, tapi nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari yang sepakat sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan ya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, besok ada satu hal lagi. Tadi kan baru sampai 10 kan. Tadi udah ironis ya. 7 tahun mereka membangun aliansi dengan Baal. 7 tahun mereka sengsaranya luar biasa ya. Ada lagi hal ironis lainnya. Apa itu Abuna? Ya, besok penjelasannya ya. Makanya jangan sampai jadi ironis Bapak Ibu nggak hadir di BW besok. Ironis sekali kalau besok Bapak Ibu nggak ikutan. Sayang loh Bapak Ibu kalau besok nggak ikutan. Ya, jadi besok pastikan alarmnya jangan sampai terlambat. Oke. Ya Bapak Ibu, tapi ini serius. Besok ada hal lain lagi yang juga ironis yang perlu saya sampaikan besok. Oke. Tapi hari ini kita sudah mengerti ya Bapak Ibu. Saya ucapkan bersama Abuni selamat mengabdi kepada keluarga Bapak Ibu semua. Karena pengabdian Bapak Ibu kepada suami, istri, anak, menantu, dan orang tua itu menggambarkan pengabdian hatimu dan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berkarya Bapak Ibu. Shalom. God bless. Terima kasih Abuna. Sama-sama. Terima Tuhan kasih. berkati. Makasih juga Abuni sudah bantu Sekos. Terima kasih. Iya, Tuhan berkati. Bye. Shalom. Shalom. Sampai besok pagi. Tetap sehat. Tuhan Haleluya. berkati. Tetap bekerja. Shalom. Bye. Bapak Ibu.